Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Roy. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu statistika. Tetapi di sini bukan materi inti sebenarnya, tapi ini adalah mengenal penyajian data lebih jauh. Jadi kita akan mengenal lebih jauh tentang penyajian data itu sendiri. Nanti apa saja yang kita bahas? Di sini ada tabel distribusi, ada diagram garis, ada diagram batang, sama diagram lingkaran. Oke. Perlu kita ingat kembali bahwa kemarin di bab 2 itu ada penyajian data. Nah, di sini penyajian data yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ada tabel, ada diagram. Tabel sendiri ada tabel biasa, ada tabel kontingensi, sama ada tabel distribusi frekuensi. Nah, sementara penyajian data sendiri ada 3, yaitu ada garis, ada batang, sama ada diagram lingkaran. Nah, yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah nanti tentang tabel distribusi frekuensi, kemudian ada diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Ini sekedar mengingat kembali yang kemarin yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah contoh-contoh dari penyajian data itu sendiri. Jadi yang pertama ini adalah tabel biasa, kemudian tabel kontingensi, itu adalah ada 2 kategori ya, masih ingat ya, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi, kemudian ada diagram garis, diagram batang, sama diagram lingkaran. Oke, next. Oke, tabel distribusi frekuensi. Nah, ingat, yang kita bahas di sini adalah yang tabel distribusi frekuensi ini ya. Oke. Data nilai statistika PBSI semester 6 pagi. Nah, di sini ada tabel bahwa ada nilai anak-anak itu rentang 40 sampai 49 itu ada 2 anak. Kemudian rentang 50 sampai 59 ada 6 anak. 60 sampai 69 ada 8 anak, 70 sampai 79 ada 7 anak, 80 sampai 89 ada 4 anak, 90 sampai 100 ada 3 anak, dan jumlahnya di sini adalah 30. Nah, nanti ada beberapa istilah yang nanti kita gunakan untuk menghitung ukuran pemusatan data, ukuran letak data, sama ukuran penyebaran data. Nah, beberapa istilah itu penting kita pahami dulu sebelum kita masuk nanti materi inti. Oke. Istilah-istilah itu apa saja? Yang pertama di sini ada kelas. Jadi kelas di sini itu, kelas itu yang urutan ini. Jadi dinilai ini ada yang pertama ini, contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi ini ada keterangan kelas 1. Maksudnya di sini membacanya gini, kelas 1. Nah, kelas 1 40 sampai 49. Maksudnya di sini adalah kelas 1. Jadi kalau saya bilang kelas 1 itu adalah 40 sampai 49. Jadi baris ini. Itu kelas 1. Kemudian nanti kalau kelas 2 itu 50 sampai 59. Berarti ini kelas 1, ini kelas 2 gitu ya. Kemudian kelas 3 60 sampai 69. Otomatis dan seterusnya. Ini berarti kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Berarti di sini ada kelas 6. Gitu ya. Kemudian ada istilah lagi yaitu batas atas. Nah, batas atas ini adalah, nah di kelas ini, jadi misalkan kelas 1. Kelas 1 ini ada batas atasnya. Batas atasnya berapa? Nah, yang paling besar di sini adalah 49. Oke. Maka batas atas kelas 1 itu adalah 49. Kemudian batas atas kelas 2 adalah 59. Kemudian batas atas kelas ketiga adalah 69. Nah, kalau saya tanya batas atas kelas kelima, berarti kita hitung aja. Kelasnya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti batas atasnya adalah 89. Nah, gitu bisa dipahami ya. Jadi ada kelas, ada batas atas. Kemudian ada batas bawah. Nah, kalau batas atas sudah paham, maka batas bawah akan lebih mudah dipahami juga ya. Jadi batas bawah itu berarti yang di samping kirinya di sini, yaitu batas bawah kelas 1 40, batas bawah kelas 2 itu 50, batas bawah kelas 3 itu adalah 60. Nah, oke. Kita udah belajar kelas, batas atas, batas bawah. Nah, ada istilah lagi. Misalkan saya tanya di sini ada batas bawah kelas keempat. Kita hitung kelasnya dulu. 1, 2, 3,
4, maka batas bawahnya di sini adalah 70. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian next ada tepi atas. Nah, bedanya tepi atas dengan batas atas itu gini. Kalau batas atas itu yang 49 tadi ya. Tapi kalau tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Kalau satuannya ini kan satuannya kan dia bulat, maka nanti dikurangi 0,5. Jadi misalkan batas tepi atas kelas 1 itu sama aja kelas pertama itu kan 40 sampai 49. Karena yang ditanyakan atasnya berarti atasnya ini ditambah 0,5. Sehingga tepi atas kelas 1 itu adalah 49,5. Contoh lagi misalkan tepi atas kelas kedua berarti nanti di sini ada tambahkan setengah 59,5. Kalau tepi atas kelas ketiga di sini yaitu 69,5. Nah, bisa dipahami ya, beda dengan batas ya. Kalau batas atas itu yang di sini, kalau tepi atas itu yang di sini ditambah dengan 0,5. Oke, bisa dipahami ya, pelan-pelan. Next, nanti ada tepi bawah. Nah, tepi bawah kalau ada tepi atas, kalau tepi atas bisa dipahami dengan baik, tapi bawah otomatis ya bisa dipahami juga dengan baik. Tapi bawah ini berarti misalkan tepi bawah kelas pertama, kelas pertama ini. Oke. Berarti batas rumusnya adalah batas bawah dikurangi dengan setengah. Berarti 40 ini dikurangi setengah. Jadi 39,5. Kalau misalkan ada tepi bawah kelas kedua kan ini kan ya. Berarti di sini nanti 50-nya dikurangi setengah. Next, misalkan ada tepi bawah kelas ketiga, berarti 60 dikurangi setengah, yaitu nanti ketemunya 59,5. Oke. Saya ulang lagi ya. Jadi di sini ada batas ini namanya batas bawah. Kalau yang 49, 59, 69 adalah batas atas. Kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi dengan 0,5. Oke. Kemudian yang sering muncul dalam perhitungan itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah ini misalkan nilai tengah kelas pertama. Kelas pertama ini kan 40 sampai 49. Nah, rumusnya adalah 40 ditambah 49 dibagi 2. Jadi ujung-ujungnya ini kita tambahkan dibagi 2. 40 tambah 49 itu kan 89 ya. 89 dibagi 2 itu adalah 44,5. Kemudian misalkan lagi nilai tengah dari kelas kedua. Kelas kedua kan 50 sampai 59. Berarti nilai tengahnya adalah 50 ditambah 59 dibagi dengan 2. Yaitu 50 tambah 59 109. 109 dibagi 2 yaitu 54,5. Contoh lagi misalkan nilai tengah dari kelas ketiga. Kelas ketiga ada di sini 60 sampai 69. Maka nanti 60 tambah 69 129 dibagi dengan 2 itu adalah 64,5. Oke, itu ya. Jadi tadi ingat ya, tadi ada beberapa informasi. Jadi ada namanya kelas, ada kelas ya, kemudian ada batas atas, batas bawah, ada tepi atas, tepi bawah, kemudian ada lagi nilai tengah. Ini nanti akan kita pakai dalam perhitungan ukuran data, bisa pemusatan, bisa letak ataupun bisa penyebaran data. Jadi nanti akan digunakan. Oke. Kemudian tabel kita skip dulu ya, udah selesai ya. Kemudian lanjut ke ketepatan diagram. Tadi diagram tadi ada 3 tayo. Di sini diagram garis. Diagram garis lebih tepat digunakan untuk data perkembangan atau pertumbuhan. Jadi data bersifat kontinus. Jadi ketika ada data itu menunjukkan kayak perkembangan, kemudian pertumbuhan, itu berarti lebih cocoknya ke diagram garis. Oke. Kemudian kalau diagram batang itu lebih tepat untuk melukiskan perbedaan atau interval atau membandingkan.
Jadi bisa membandingkan sesuatu hal, bisa 2, bisa 3. Dan ini tidak terlalu banyak juga. Kalau banyak juga nanti akan sangat membingungkan bagi pembacanya. Kemudian kalau diagram lingkaran lebih tepat digunakan untuk data yang paling banyak terdiri dari 6 karakteristik. Artinya gini, ketika nanti lebih dari 6, diagram lingkaran itu kan sebenarnya kan kecil, berbentuk lingkaran nantinya ya. Nah, kalau nanti misalkan ada sekitar data itu ada sekitar 20 kategori gitu. Nah, dalam lingkaran ini berarti kan harus dibagi menjadi 20 kategori. Lah itu akan semakin mempersulit kita. Jadi kalau untuk lingkaran lebih baik kita pakai yang kalau misalkan kalau kurang dari 6 kita pakai yang diagram lingkaran. Nah, seperti itu. Oke, coba kita main tebak-tebakan. Jadi ketika nanti saya kasih data, kemudian ini bagusnya lebih tepat ke diagram yang mana gitu ya. Oke. Jadi diagram garis untuk perkembangan, pertumbuhan, diagram batang untuk membandingkan, diagram lingkaran. Paling tidak ada beberapa kategori saja, maksimal adalah 6 lah paling enggak ya. Oke. Nah, ini kita pakai tebak-tebakan. Pakai diagram yang mana ini? Ketika saya punya data seperti ini. Nah, diketahui ada dari bulan Januari sampai Desember. Ini 1 bulan berarti ya. Ada produk A, produk B. Ini adalah produk A dan produk B yang terjual. Nah, kira-kira nanti lebih cocok mana? Diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Ingat ada produk A sama produk B ya. Oke. Kalau diagram garis cocok nggak ya? Kalau diagram garis cocok ya, karena ini kan juga bisa dianggap kayak penjualan suatu produk, perkembangan penjualan produk. Tadi kan diagram garis kan untuk perkembangan. Nah, ini kan bisa kita bacanya adalah, oh berarti produk A dan produk B ini selama 1 tahun ini perkembangannya bagaimana penjualannya. Oke, berarti diagram garis cocok ya. Kalau misalkan diagram batang nanti cocok juga karena ini juga untuk membandingkan. Jadi kadang ada dalam suatu data itu bisa dipakai diagram yang lebih dari 1. Diagram batang juga cocok. Kenapa? Karena ini untuk membandingkan. Jadi produk A, produk B dibandingkan. Sehingga nanti jelas mana produk A dan mana produk B yang lebih laku terjual. Nah, gitu. Jadi batang cocok juga. Nah, kalau lingkaran ini cocok nggak ya kira-kira? Nah, kalau lingkaran di sini tidak cocok ya. Kalau lingkaran nanti membingungkan kita. Misalkan ada suatu lingkaran, kita bayangkan dulu ya, ada lingkaran, kemudian produk A-nya sebelah mana, produk B-nya sebelah mana. Nah, ini kan nggak cocok ya. Oke, kecuali kalau misalnya ada lingkaran 2, ada lingkaran 1, ada lingkaran 2. Ini untuk produk A, ini untuk produk B. Nah, tapi kan jadinya tidak bisa membandingkan dong antara produk A sama produk B. Gitu ya. Oke, jadi lingkaran tidak cocok. Jadi yang cocok di sini adalah diagram garis sama diagram batang. Oke. Ini adalah salah satu tampilan diagramnya. Nah, di sini. Kalau di sini kan lebih jelas ya. Diagram garisnya seperti ini. Nah, ini Januari, ini yang hitam ini adalah produk A, yang biru ini produk B. Nah, kalau kita lihat sekilas sebelum ini, kan seperti data kayak kadang lebih laku yang produk A, kadang lebih laku, kadang sama, kadang produk B. Terus kira-kira dari sekian ini, kira-kira yang lebih laku yang mana ya? Kalau misalnya kita secara kasar gitu ya, menerbak. Nah, kalau dengan diagram garis ini, nah, ini bisa ketebak sebenarnya ya. Jadi kita lihat yang biru ini perkembangannya yang pertama ada di bawah, kemudian melesat, kemudian menyalip yang hitam. Sehingga kita bisa mengatakan dugaan sementara kita adalah produk B ini lebih unggul, produk B ini lebih cepat terjual daripada produk yang A. Nah, kalau ini kan bisa terbaca ya. Kalau ini belum bisa terbaca. Maksudnya bisa terbaca tapi kita tidak bisa menyimpulkan dengan lebih tepat. Nah, kalau ini kan bisa disimpulkan dugaan. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nanti diagram batangnya silakan dibuat seperti apa. Nanti juga akan pasti kelihatan perbedaan antara produk A dengan produk B. Oke. Next, lanjut ya. Soal yang kedua, misalkan
pakai diagram yang mana ini? Oke. Studi kasus proses produksi skru baja. Seorang peneliti melakukan pengamatan proses produksi skru baja dengan bertujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari skru baja yang cacat. Jadi nanti ada skru baja yang cacat. Nah, diambil 50 sampel dari 1000 skru baja yang diproduksi. Jadi ini kita ngambil 50 sampel dari 1000 skru. Hal ini dilakukan sebanyak 30 kali produksi, sehingga diperoleh banyak produk yang cacat dari setiap pengambilan sampel produksi sebagai berikut. Oke. Nah, ini banyak skru data tunggalnya seperti ini, kemudian dibuat dibuat tabel distribusi frekuensinya. Ingat tadi ya, misalkan kita tanya kembali, misalkan di sini kita merefresh ulang ya. Kalau saya tanya kelas ketiga, berarti kelas ketiga ingat 1, 2, 3. Berarti kelas ketiga itu adalah kelas yang rentangnya di antara 9 sampai 10. Nah, banyak skru yang cacat, ini frekuensinya, ini frekuensi relatifnya. Nah, kalau pertanyaannya batas atas kelas kelima, batas atas kelas kelima 1, 2, 3, 4, 5. Batas atasnya berarti 14. Batas bawah kelas kedua 1, 2. Batas bawahnya berarti 7. Tepi atas kelas pertama. Tepi atas kelas pertama itu ini kelas pertamanya berarti 6-nya ditambah setengah yaitu 6,5. Kemudian tepi bawah kelas ke 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terakhir ya. Karena tepi bawah berarti 15 dikurangi setengah yaitu 14 setengah. Oke, sambil merefresh informasi yang tadi ya. Oke. Kemudian di sini kira-kira lebih cocok yang mana ini kalau ada seperti ini? Nah, diagram garis, batang atau lingkaran. Oke, kita coba yang garis dulu ya. Kalau garis karena di sini sudah dibuat ini kan bukan perkembangan tuh ya. Nah, kalau garis sepertinya tidak cocok ya. Oke. Kalau batang berarti cocok ini kalau batang ya. Kalau batang cocok karena ada suatu interval 5 sampai 6 itu frekuensinya 5, jadi kayak nanti kita bisa membayangkan di sini adalah sumbu X-nya, di sini adalah sumbu Y-nya. Nanti akan ada lonjakan-lonjakan gitu, batang-batang. Diagram batang cocok ini. Kemudian kalau lingkaran tidak cocok ya. Kecuali kalau ini nanti dikategorikan, misalkan nanti banyak skru cacat A. Kategori A itu adalah 5 sampai 6, kategori B itu adalah 7 sampai 8. Nah, ini memungkinkan untuk diagram lingkaran. Tetapi kalau seperti ini saja, ini tidak cocok untuk diagram lingkaran. Jadi yang cocok di sini adalah diagram batang. Nah, kita cek diagram batangnya seperti apa. Oke, nah seperti ini ya. Diagram batang untuk studi kasus proses produksi skru baja. Nah, ini kan bisa terlihat bahwa banyak skru yang cacat 5 sampai 6 ini banyaknya adalah 5. Kemudian banyaknya skru yang cacat antara 11 sampai 12 ini adalah 7. Oke, dan seterusnya. Ini akan lebih terbaca daripada kita tampilkan dengan diagram garis atau dengan diagram lingkaran. Oke, bisa dipahami ya? Oke, contoh soal lagi. Terakhir mungkin ya. Oke. Ada studi kasus penentuan tipe darah, misalkan dipilih 20 orang untuk diambil sampel darahnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tipe darah peserta, sehingga diperoleh sampel darah sebagai berikut. Jadi ada tipe darah A, B, B, AB, dan seterusnya sampai AB. Kemudian kita buat distribusinya. Nah, tadi kan distribusi angka ya, sekarang distribusi kategori. Oke, ada kategori A, itu sebanyak 1, 2, 3 ya, 3. Dan seterusnya AB ada 3, B ada 6. Kemudian kategori 0 ada, O ada 8. Bukan 0 ya, maaf ya. Ini tipe darah A, AB, B, O gitu. Jumlahnya adalah 20. Oke, ini nanti lebih cocok ke garis, batang atau lingkaran. Kalau kita lihat sekilas, kalau garis karena di sini bukan perkembangan, ini nggak cocok juga ya. Ini nggak cocok. Karena di antara A dan AB itu nggak ada suatu runtutan waktu, sehingga ini nggak cocok untuk diagram garis. Kalau diagram batang,
diagram batang cocok karena ini nanti ada kategori toh. Jadi ada kategori A, tinggi batangnya 3, AB 3, B 6, O 8. Ini cocok yang diagram batang. Kemudian kalau lingkaran ini juga cocok. Kenapa? Karena di sini ada kategori masalahnya. Nah, nanti kita membayangkan ada suatu lingkaran, kemudian di lingkaran itu dibagi-bagi, yang A itu 3, yang AB itu 3, yang B itu 6, sisanya adalah O. Ini juga cocok untuk diagram lingkaran. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, oke. Nah, ini diagram batang ya. Ini jelas tipe darah A, B, B, O. Kemudian tingginya juga sudah jelas. Kemudian kalau di sini adalah diagram lingkaran, ada yang A, ada AB, ini adalah yang B, ini adalah yang O. Itu ya, yang paling besar sudah kelihatan di sini. Ya, di sini yang kelihatannya besar kan 8 ya. Otomatis ini kelihatan banget dari warnanya berbeda di sini. Warna orange ini ya yang paling banyak. Berarti di sini adalah yang O. Nah, ini akan lebih terbaca daripada kita tampilkan dengan diagram garis. Oke. Itu aja ya, mungkin cukup pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.